Cirebon, sebuah kota di pesisir utara Laut Jawa yang tak pernah berhenti memancarkan pesonanya. Kota ini memiliki banyak keanekaragaman, baik agama, seni budaya, bahasa, hingga adat istiadat. Hal ini dipengaruhi oleh letaknya yang strategis, sebagai simpul pergerakan arus kehidupan antara Jawa Barat dengan Jawa Tengah. Selain itu, keanekaragaman tersebut juga merupakan wujud dari terciptanya akulturasi yang terjadi pada masa berdirinya Kerajaan Cirebon, yang menjadi jejak awal terbentuknya kota Cirebon. Menurut manuskrip Purwaka Caruban Nagari, pada abad ke-14, Cirebon hanyalah sebuah dusun kecil yang berada di pesisir utara Laut Jawa dan masuk dalam wilayah kekuasaan Kerajaan Galuh. Lalu pada perkembangannya, di abad ke-15, Pangeran Walangsungsang yang merupakan putra Prabu Siliwangi dari Kerajaan Pajajaran ditunjuk sebagai Adipati Cirebon dengan gelar Pangeran Cakrabuana. Hal ini menandakan berdirinya wilayah otonom baru dan runtuhnya kekuasaan Kerajaan Galuh di pesisir utara Laut Jawa yang lalu diberi nama Kesultanan Cirebon. Pak Satu, maaf, berdirinya kapan sih Kesultanan Cirebon itu, Pak? Sebelumnya saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi berdirinya Keraton Kesultanan Cirebon ini dulu itu awalnya dibuat oleh Pangeran Cakrabuana, putra mahkota anaknya Prabu Siliwangi. Itu mendirikan keraton Islam awal Pangeran Cakrabuana pada tahun 1430 Masehi. Dinamakan Keraton Dalem Agung Pakungwati. Pakung artinya udang, kalau wati artinya perempuan. Jadi udang perempuan atau udang wanita. Keraton Pakungwati itu di sebelah timur sana ya, itu keraton Islam awalnya. Itu ya, lalu keraton itu diserahkan kepada sepupunya sekaligus menantu yang bernama Syekh Syarif Hidayatullah atau lebih dikenal dengan Sunan Gunung Jati. Kenapa Sunan Jati sebutnya sepupu Pangeran Cakrabuana? Karena Sunan Gunung Jati ini anaknya adiknya Pangeran Cakrabuana yang bernama Nyai Mas Rarasanta. Juga Sunan Gunung Jati ini menantunya Pangeran Cakrabuana. Karena Sunan Jati itu menikah dengan anaknya Pangeran Cakrabuana yang bernama Ratu Ayu Dewi Pakungwati, yang namanya diabadikan menjadi nama Keraton Dalem Agung Pakungwati. Karena Pangeran Cakrabuana itu saking cintanya kepada anak perempuannya, maka namanya diabadikan menjadi nama Keraton Dalem Agung Pakungwati, yang artinya udang perempuan. Itu Mas ya. Lalu Sunan Gunung Jati diangkat menjadi raja oleh Pangeran Cakrabuana juga atas persetujuan Dewan Wali Songo dan Sultan Demak ya, itu Raden Patah pada tahun 1479. Itu diangkat menjadi raja Sunyati pertama. Nah, lalu Sunan Gunung Jati pada tahun 1529 mengembangkan, memperluas Keraton Pakungwati dari sebelah timur ke sebelah barat daya, nanti di dalam sana. Ya, itu tahun 1529. Ya, masa keemasan, masa kejayaannya Sunan Jati, masyarakatnya sudah sejahtera semua.
Sunan Gunung Jati meninggal pada tahun 1568 dalam usia 120 gitu. Ya, masa setelah Sunan Gunung Jati meninggal kurang lebih pada tahun 1679 ya, itu terjadi proses sejarah. Akibat campur tangan Belanda berdirilah Keraton Kanoman. Ya, Kanoman artinya yang anom. Ya, Keraton Pakungwatinya diganti nama dengan nama Keraton Kasepuhan, artinya yang sepuh. Kanoman pecah lagi menjadi 3, yaitu Kacerbonan dan Kaprabonan. Tapi 4 keraton ini 2 kesultanan, Kesultanan Kasepuhan dan Kesultanan Kanoman. Keraton Kasepuhan dahulu merupakan pusat pemerintahan Kesultanan Cirebon. Keraton ini memiliki bentuk arsitektur yang menggambarkan terjadinya akulturasi budaya yang kuat. Tak hanya terpengaruh dari kerajaan Pajajaran dan Majapahit, tetapi juga berbagai kebudayaan di dunia seperti Cina, Hindia, Timur Tengah, dan Eropa. Hal ini terlihat dari beberapa bangunan yang menggunakan bata merah, hiasan keramik Cina, dan keberadaan 2 patung macan putih yang melambangkan sebagai penerus kerajaan Pajajaran. Pak Satu, kalau di sini tuh ada berapa tempat buat acara apa, terus ada tempat apa gitu. Ya, mohon jelas. Ya, jadi di Keraton Kasepuhan ini banyak bagian-bagian keraton yang perlu saya jelasin, yang perlu saya kemukakan ya, sama kita. Jadi termasuk itu ada alun-alun ya, bagian keraton juga. Alun-alunnya namanya alun-alun Sangkalabuana. Fungsinya dulu untuk upacara akbar, untuk latihan baris berbaris, untuk latihan perang-perangan, itu yang disebutnya Sabtonan. Kenapa disebutnya Sabtonan? Karena di acaranya pada hari Sabtu, disebutnya Sabtonan. Itu latihan perang-perangan, pakai kuda, pakai panah, ya seperti itu. Nah sekarang sudah nggak ada, yaitu ya acara Sabtonannya yang masih ada itu di daerah Kuningan. Itu namanya upacara Serentahun. Itu tiap tahunnya, ya. Gitu. Ya dalam Muslim alun-alun itu difungsikan untuk habluminanasnya, untuk hubungan manusia dengan manusianya. Ya. Terus sebelah baratnya ada Masjid Agung, Masjid para walinya. Itu namanya Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Itu prakarsanya Ratu Ayu Dewi Pakungwati yang membuatnya, sama Sunan Gunung Jati, juga dibantu sama Sunan Kalijaga, Sunan Bonang ya. Itu pengukirnya baik Masjid Agung Keraton, itu pengukirnya dulu namanya Raden Sepat. Raden Sepat itu dari kebangsaan Majapahit, pengikutnya Raden Patah Demak. Nah, makanya keraton ini yaitu gayanya seperti gaya Majapahit atau gaya Hindu. Ya karena keraton ini, Kasultanan dulu dibuat masa perang dari Hindu ke Islam. Nah, jadi Masjid Agung para wali itu, ya Masjid Agung Sang Cipta Rasa itu sampai saat ini masih difungsikan untuk istilahnya untuk ibadah kita khususnya ya, itu untuk orang-orang Muslim ya gitu. Dan juga untuk memperingati hari raya Islam sampai saat ini. Ya itu. Juga kalau hari Jumat itu ada tradisi ajan pituh. Itu yang ajannya ada 7 muadzin secara serempak, secara bersamaan. Itu dikumandangkan. Nah, namanya ajan pituh atau ajan pituh. Itu adanya pada hari Jumat, baik Jumat biasa atau Jumat Kliwon. Ya, itu sampai saat ini. Ya. Terus juga ada pendopo Pancaniti. Itu dulu Pancaniti untuk tempat peristirahatan perwira setelah latihan perang-perangan. Nah, juga ada pendopo Pancaratna. Pancaratna itu untuk tempat tugasnya penggede desa di situ. Ya. Terus juga kita lihat ada kali. Kali itu namanya Kali Sipadu untuk pembatas antara masyarakat umum dengan baluarti keraton.
Ya, Paluwati Kraton itu kerabat keraton. Ya, itu untuk pembatas ya. Juga ada jembatan. Jembatan yang pertama yang besar itu namanya jembatan Kreteg Pangrawit. Kreteg kan artinya jembatan. Juga kreteg sama dengan kerentegnya hati, perasaan. Kalau pangrawitnya artinya kecil, baik, halus, dan lurus. Jadi maksudnya apabila ada tamu umum, tamu kenegaraan, tamu-tamu agung yang memasuki keraton itu mempunyai tujuan dengan kerentek hati yang baik, yang halus dan lurus. Kita kalau mempunyai sifat tidak relevan, mempunyai sifat jelek masuk keraton ini, ya dibuang dulu sifat jeleknya dikali. Gitu ya, namanya Kali Cipadu ya. Juga sebelah baratnya itu ada Taman Giyanti. Itu bagian dari keraton juga. Taman Giyanti ini yang membuatnya Pangeran Giyanti, atau nama aslinya Pangeran Arya Carbon Kararangan. Ya. Juga di sebelah timurnya ada Kompleks Siti Inggil. Ya ini. Siti artinya tanah, kalau Inggil artinya tinggi. Jadi tanah tinggi atau lemah dhuwur. Ya, itu. Ini di sebelah timur ya, ini di Kompleks Siti Inggil ini. Terus di Kompleks Siti Inggil terdapat 5 bangunan tanpa dinding atau tanpa tembok. Ya, seperti itu yang besar. Ya, itu namanya Mande Malang Semirang. Mande artinya balai. Sebab yang kita duduk ini sebutnya balai. Ya, Malang bentuknya Malang Semirang, Malang bentuknya atau Mande Jajar. Gitu ya. Terus dulu Mande Malang Semirang itu difungsikan untuk tempat duduknya sultan atau raja dengan permaisuri dengan keluarganya apabila menyaksikan sidang atau acara di alun-alun sana. Ya, gitu. Karena keraton Kasepuhan ini difungsikan ya masa untuk pengembangan agama Islam, penyebaran agama Islam, tiang-tiangnya ada filosofi Islamnya semua. Mande Malang Semirang tiang tengahnya ada 6. Itu melambangkan rukun iman yang 6. Terus di sampingnya ada 14, jadi semuanya 20, melambangkan sifat Allah yang 20, sifat wajib seperti wujud, kidam, bako, mukulafatul hawadisi, kiyamuhu binafsi dan sebagainya. Ya, gitu. Lalu di sebelah timurnya Mande Malang Semirang itu ada pendopo namanya Mande Semar Tinandu. Semar Tinandu itu modifikasi dari zamannya pewayangan. Tokoh Semar ya, gitu. Nah, terus tiangnya ada 2, itu melambangkan 2 kalimat syahadat. Fungsinya Semar Tinandu itu untuk tempat duduknya penasihat raja, penghulu dan jaksa pepitu. Ya, gitu. Karena dulu apabila ada orang yang ingin dihukum mati, hukum picis atau hukum sayat di alun-alun, sebelumnya diadilin bahwa orang itu diberi amnesti atau gerasi. Amnesti itu ampunan, gerasi itu keringanan. Maaf, di sebelah baratnya itu disebutnya Mande Pandawa 5. Sama, itu modifikasi dari zamannya pewayangan. Tiangnya ada 5, yaitu merupakan lambang rukun Islam yang 5. Ya, dulu untuk tempat duduknya pengawal raja, Mande Pandawa 5 itu ya. Terus ini yang sebelah barat namanya Mande Karesmen. Kalau Mande Karesmen itu sampai sekarang pendopo itu masih difungsikan untuk membunyikan gamelan sekaten yang dalam 1 tahun difungsikan 2 kali, setiap hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha, atau 1 Syawal dan 10 Zulhijjah. Ya. Gamelan sekaten ini mohon maaf itu persembahan dari Sultan Trenggono, Sultan Demak yang ketiga. Setelah Raden Patah, Adipati Unus, lalu Sultan Trenggono, Sultan Demak yang ketiga. Karena dulu ada pertalian. Putrinya Sultan Trenggono ketiga menikah dengan putranya Sunan Gunung Jati yang bernama Pangeran Bratakelana. Tapi Pangeran Bratakelana meninggalnya di laut. Ya, gitu. Terus kita ini yang lagi duduk ini berada di pendopo Mande Pengiring atau Mande Palinggihan. Fungsinya untuk tempat duduknya pengiring-pengiring raja. Nah, ini pendopo yang ada di Kompleks Siti Inggil ini konstruksi kayunya masih asli. Itu dari tahun 1529. Ya, sistem bangunannya knockdown. Knockdown itu bukan pakai paku, pakainya pasak atau baji. Jadi ini nggak sembarangan.
anti gempa Mas, juga bisa bongkar pasang, yang diganti hanya sirap aja, lantai masih asli 1529 ya. Terus batu batanya yang ada di kompleks Setinggil termasuk benteng-benteng keraton itu ya dipasang bukan pakai semen, itu pakai getah aren sama kapur sirih ya itu. Terus ada bagian keraton lagi, ada pendopo pengada. Pengada fungsinya itu untuk tempat tugasnya 5 aparatur keraton seperti Demang Dalem, Camat Dalem, Lurah Dalem, Laskar Dalem, dan Kaum Dalem. Tempat tugasnya di situ ya, gitu. Terus ada bagian keraton lagi itu pendoponya yang disebutnya Langgar Agung. Langgar Agung itu sampai sekarang masih difungsikan untuk mushola. Bahkan kalau upacara turunnya Panjang Jimat atau Maulid Nabi itu untuk membacakan atau asrakalan atau Alkitab Barjangji pada saat acara upacara turunnya Panjang Jimat atau Maulid Nabi. Jadi arak-arakannya itu dari istana diarak-arak, lalu masuknya di Langgar Agungnya. Nanti di Langgar Agung itu yaitu dibacakan asrakalan atau asrakalan Alkitab Barjanji, atau intinya kesimpulannya itu sholawat nabian atau marhaban ya gitu. Terus sampai sekarang juga masih difungsikan untuk sholatnya keluarga sultan, baik sultan itu setiap hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Nah itu sekeluarga dengan abdi-abdi dalamnya. Sebab Pak Sultan itu kalau sholat Idul Fitri baik Idul Adha 2 kali. Pertama sekitar jam 6 ya itu di Langgar Agung. Ya itu mungkin antara 6:30. Yang kedua kalinya pindah ke Masjid Agung. Di sana Pak Sultan sholat di Masjid Agung Para Wali itu istilahnya mengayomi masyarakat umum. Nah kalau di Langgar Agungnya yaitu mengayomi keluarga abdi dalam ya seperti itu. Nah terus ada lagi di museum ya, bagian dari keraton juga. Di dalam museum ini mohon maaf itu terdapat pusaka-pusaka ya. Ya contohnya seperti keris, pedang, tombak ya, itu yang sampai saat sekarang masih dijamas, dicuci dari tanggal 1 Suro sampai 10 Suro. Kenapa sampai 10 Suro? Karena di dalam itu bendanya sangat banyak sekali ya, seperti keris, pedang, tombaknya kurang lebih antara 700 lebih lah. Ya koleksinya ada sekitar 2000 di dalam museum itu. Keraton yang memiliki luas 25 hektar ini merupakan salah satu keraton tertua di Pulau Jawa dan menjadi saksi bisu berdirinya kerajaan Islam terbesar kedua setelah Kerajaan Demak pada masa kepemimpinan Sunan Gunung Jati. Seperti halnya kompleks keraton lainnya, pada bagian dalam kompleks keraton terdapat museum di mana benda-benda pusaka peninggalan masa lalu tersimpan dan dijaga kelestariannya. Yang di dalam museum ini ada benda pusaka apa aja Pak? Ya sebetulnya benda pusakanya banyak, tapi yang masterpiece-nya ya ini kereta Singa Barong. Ya, ini kereta Singa Barong ini itu dibuat pada tahun 1549. 1549 itu dibuat atas perwujudan 3 binatang. Seperti belalai gajah, itu melambangkan bahwa Cirebon bersahabat dengan negara India yang beragama Hindu. Ya. Lalu kepala naga sama tanduknya Toliong itu melambangkan bahwa Cirebon bersahabat dengan negara Cina yang beragama Buddha. Kalau sayap melambangkan bahwa Cirebon bersahabat dengan negara Mesir yang beragama Islam. Yang ketiga unsur kebudayaan ini seperti India, Cina dan Mesir atau Hindu, Buddha dan Islam disatupadukan menjadi senjata Trisula di atas belalai itu. Tri kan 3, kalau sula artinya tajam. Tetapi yang dimaksud di sini
bukan tajamnya senjata Trisula tersebut, tetapi tajamnya alam pemikiran manusia seperti cipta, rasa, dan karsa. Dulu kereta Singa Barong difungsikan untuk acara kirap keliling Hari Jadi Cirebon. Hari Jadi Cirebon itu 1 Muharram, tapi 1 Muharramnya bertepatan dengan hari Jumat Kliwon. Makanya hari baik Cirebon, hari istimewanya, hari pasarannya Jumat Kliwon. Dulu ditarik sama 4 kerbau albino, kerbau bule putih, ya gitu. Di sini 2, di sana 2 kerbonya. Bahkan hebatnya abad 15, kereta Singa Barong ini sudah mengenal sistem power steering. Jadi as tengah tuh, ya termasuk roda. Jadi nanti kereta ini enteng bisa bergerak belok kiri dan kanan. Bagian bawahnya itu bisa berputar 90 derajat. Bahkan sudah mengenal sistem shock breaker dari kulit. Depan 2, belakang 2 shock breakernya. Bahkan suspensi pun sudah mengenal. Istilah sekarang sih pernya lah. Jadi suspensi sebelah sini 2, sebelah sana 2. Jadi sebelah kiri 2, sebelah kanan 2. Jadi nanti badannya itu elastis, empuk, fleksibel, yang duduknya nyaman, nggak sakit. Ya. Bahkan kita lihat ruji-ruji rodanya, baik depan atau belakang itu masuk ke dalam seperti payung. Jadi maksudnya apabila ada kotoran atau becek, nanti air cepratannya nggak masuk ke dalam, keluar. Jadi dalamnya tetap terjaga kebersihannya. Rodanya baik depan atau belakang itu miring ini bukan berarti rusak. Jadi nanti rodanya apabila kena kena lubang, rodanya ini nanti posisi rodanya itu akan tegak lurus. Jadi nyetel mas, main. Ya istilah sekarang sih kendaraan Mercy atau BMW mas. Ya, ya juga depan kecil, belakang besar, maksudnya untuk anti selip mas. Ya gitu. Bahkan kekuatan as rodanya ya itu hanya 1 jengkal kekuatannya, nggak nyambung. Kan kalau pada umumnya as roda itu nyambung jadi 1 mas. Jadi ini asnya as independen, sendiri-sendiri, ini sendiri, sebelah sana sendiri. Jadi kalau 1 rusak, insya Allah gampang diperbaiki, nggak lepas semua mas rodanya itu. Ya ini mohon maaf, arsitekturnya itu Pangeran Losari namanya. Nama aslinya Pangeran Angkawijaya atau lebih dikenal dengan Panembahan Losari. Mandornya namanya Ki Gebang Sepuh, kalau pengukirnya pemahatnya namanya Ki Nataguna dari desa Kaliwulu, Pleret Cirebon atau Trusmi. Ya, jadi kereta Singa Barong ini terakhir difungsikan tahun 1942. Bahannya dibuat dari kayu laban yang banyak di Pulau Jawa atau Banten. Ya, setiap langkah 5 suruh dimandiin, dijamas juga. Ya, pakai air sumur Kemandungan, sumur Kejayaan, sumur 7 dan sumur Bandung. Ya, gitu. Ini mengenai kereta Singa Barong. Mangga kita lihat benda-benda pusaka yang lainnya. Ada wayang yang namanya wayang Arjuna Sigegir. Itu ya Sumbadra sama Arjuna, suami istri. Nah, gitu. Takutnya kalau nggak dikasih saja suka hidup. Seperti hidup mas. Tapi pada saat dibuka nggak berantakan wayang lainnya karena dicampur dengan wayang lain. Ya, gitu. Nah, ini ada gamelan Sekipuyung juga nih mas. Gamelan Sekipuyung ini untuk wayang kulit. Ya, untuk wayang kulit atau wayang purwa ya. Ada meriam-meriam nih tuh. Ini hasil rampasan waktu Cirebon, Banten dan Demak bersatu mengusir Portugis di Sunda Kelapa tahun 1527 yang dipimpin oleh Fatahillah atau Pangeran Jayakarta itu. Ya. Nah, ini meriam dari Mongolianya ini tuh ini dari Mongolia. Mas ya. Iya, saya boleh lihat sana mas ya. Meriam naga ya. Nah, terus kita lihat sini mas, ini ada lukisan Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi. Ya,
Lihat Mas ke kiri kan? Coba ke tengah sini. Lihat. Matanya iya ngikutin juga. Iya. Ke tengah, bodi, mata, badannya sama jari kakinya lihat. Iya betul. Coba ke kanan sana. Belakang. Ya. Ke sini, Pak. Ikutin. Tapi kalau macanya enggak 3 dimensi, hanya Prabu Siliwanginya aja. Iya betul. Ya, pernah ada pengunjung suami istri Mas. Istrinya pikirannya kosong, ngelamun. Ya, kayaknya energi macanya masuk sama perempuan itu. Mintanya bunga melati 3 biji, lalu dimakan, lalu dinetralisir dengan minum air sumur kejayaan, lepas ketakutan. Pernah Mister Tukul jalan-jalan dengan Solevatinya, kata Solevatinya itu ini ada energi positif baik ya gitu. Ya. Ya kita jalan-jalan lagi ke sini. Ada 2. Yang satu untuk tempat duduknya Putra Mahkota. Ditandu kurang lebih sama 8 orang atau 10 orang ya. Terus sebelahnya ini untuk permaisuri. Ya. Kalau ini yang tengah, mohon maaf, namanya Tandu Garuda Mina. Garuda kepalanya, kalau Mina artinya ikan. Jadi ekornya ekor ikan tuh Mas. Filosofinya kan kalau burung selalu adanya di atas, kalau ikan adanya di air atau di bawah. Jadi maksudnya apabila Mas ya Mbak ya, kita kalau menjadi seorang pemimpin jangan lupa kepada Allah yang di atas, juga harus ingat yang di bawah, kepada rakyatnya, kepada bawahannya. Ya, dalam arti kita mengayomi Mas. Nah, ini persembahan dari Ki Gede Gempol Palimanan Cirebon untuk acara sunatan atau kitanan. Juga dulu selain untuk sunatan juga untuk mengirim upeti. Dalam bahasa Jawa disebutnya glondong pangareng-areng. Jadi hasil panen masyarakat sebagian dihadiahkan ke keraton. Hasil bumi atau panennya itu. Glondong pangareng-areng. Glondong pangareng-areng. Ya, itu. Pendidikan atau pengetahuan atau ilmu. Karena Ganesha ini anaknya Dewa Siwa, anaknya jenius, pinter. Makanya sebagai lambang ITB, Institut Teknologi Bandung. Ya, jadi Ganesha lagi naik Ganesha, gajah naik gajah. Ya, Mas. Atasnya Pak? Ya, Ini atasnya apa yaitu ini? tombak ya, apa semacam tongkat. Ya. Oh, Nah, iya. ini dibuat dari rotan ya, rotan. Karena untuk pasukan elit Cirebon ini perempuan khususnya namanya pasukan Jala Sutra. Dulu pemimpinnya Nyimas Gandasari, itu anak angkat Sunan Gunung Jati dari Aceh yang menikah dengan Syekh Magelung Sakti. Oh, Syekh Magelung. Iya, yang disebutnya Pangeran Karangkendal. Ya, pemakamannya di Cirebon Utara sana ya, dekat dengan pemakaman Sunan Gunung Jati, Astana Pesemu dan Gunung Jati ya. Gitu. Keris-keris dari masyarakat. Jadi masyarakat yang nggak mampu ngurusnya diserahkan ke sini. Karena takutnya ada, ya boleh dikatakan senjata makan tuan. Kalau yang nggak bisa ngurusnya Mas, istilah Jawa ngekepok, istilah Sunda ngabadik. Ya, gitu ya Mas ya. Alhamdulillah sampai sekarang masih dicuci ya. Gitu. Enggak, ini. Ya, termasuk ini. Perang melawan Portugis ini ya tadi 1527 di Sunda Kelapa. Ya Mas. Jadi nggak ada Jakarta Mas, kalau nggak ada Cirebon, Banten dan Kelapa ya. Iya, Sunda Kelapa. Kalau juga Jayakarta. Jayakarta Pangeran Jayakarta. Jayakarta ini artinya kota kemenangan. Ya. Ini untuk pertunjukan debus dari Banten. Ya, kalau Banten kan terkenal dengan ilmu debusnya ya. Gitu. Ya ini digunakan sama orang yang ahli. Kalau yang bukan ahli jangan Mas, bisa meninggal ya. Wiraraja. Wiraraja itu dulu pengawal raja. Ya, itu. Ya sekarang ya pasukan pengawal presiden lah, pas pampres ya. Gitu. Ada lagi pasukan elit Cirebonnya itu pasukan Jaga Satru.
Nah, termasuk tadi Jala Supra, terus ada lagi pasukan intelijennya itu namanya pasukan Ronggeng Bugis. Jadi Ronggeng Bugis itu laki-laki didandani kayak banci. Namanya Ronggeng Bugis. Ya, itu kiriman dari Bugis, Mas. Oh, Ya, jadi ya laki-laki didandani kayak banci aja itu penyamar. Ya sekarang sih intel lah atau intelijennya. Iya, intelijen. Nah, ini ada tombak cis untuk korbannya Sunan Gunung Jati. Ya, tombak cis untuk korbannya Sunan Jati ya. Pada saat hari Jumat, sampai Jumat Kliwon atau Jumat biasa juga untuk yang menyebarkan agama Islam. Ya, itu. Ini ada keris dari Sultan Matangaji. Ya, yang keluar dari keraton. Nah, karena dia berontak sama Belanda ya, waktu zamannya VOC ya. Gitu. Dan ini ada keris dari Bali yang namanya keris Mundaran. Ini dari masyarakat juga ya. Juga ada keris Badik, ini dari Sulawesi. Ini keris Jaran Guyang, Carubuk dari Sumatera. Dari masyarakat juga, ya Mas ya. Terus ini ada Mandau, ini dari Kalimantan, Mas. Mandau ya. Ya, pedang Mandau dari Kalimantan. Dari suku Dayak ya, Kalimantan. Ada kristal dari Prancis 1738. Ya, mungkin hasil perdagangan barter atau souvenir ya Mas. Hadiah ya. Iya, hadiah ya. Terus ini ada dari Kapten Tang Chunglai, orang Cina. Dia mualaf masuk Islam, juga donatur, juga ahli berbahasa. Ya, orangnya baik, makanya diangkat menjadi Tumenggung Arya Wirajula. Ya. Nah, ini ada gelas dari POC juga, Mas. Ya, dari POC ini yang besar untuk ini ya, pas bunga, yang kecil-kecilnya untuk minumnya. Juga ada gelas ceneng dari Istanbul, Turki, negara Islam. Ya. Turun tanah atau mudun lemah atau disebutnya tedak siti. Ya, ini. Alatnya ini, ya anak itu baru berusia 7 bulan baru menginjak tanah. Tapi belum bisa berjalan kaki baru menginjak tanah. Alatnya ini, mohon maaf, kursi sebagai lambang ibu, tangga lambang bapak. Ya, ada 5 undakan. Ini merupakan lambang rukun Islam yang 5. Yang nanti di bawah tangga diberi bubur merah, bubur putih. Bubur merah ada 7, bubur putih ada 7. Ya, ini melambangkan langit ada 7 lapis, bumi ada 7 lapis. Juga melambangkan hari. Ya Mas ya. Itu terus kurungan ini sebagai lambang bumi atau dunia, ini jantungan sebagai lambang Allah, lambang Sang Pencipta. Nanti permulaannya anak itu didudukin lalu ditikah, dituntun sama ibu atau bapaknya. Ya, nanti bubur merah, bubur putih diinjak-injak sama anak itu. Ya, lalu anak itu dimasukkan kurungan ini. Tapi dalamnya, sebelumnya kurungan ini dalamnya diberi mainan seperti bolpen, pisau, uang, emas, buku, kitab suci Al-Quran pun ada, padi pun ada. Ini hal yang bagusnya, alatnya yang diambil pertama misalkan bolpen, nanti anak ini besarnya menjadi seorang pegawai. Penulis juga. Ya, mengambil pisau, nanti anak ini menjadi abri, tentara atau prajurit. Mengambil uang, nanti ahli berdagang. Mengambil emas, nanti bakal menjadi kaya harta. Mengambil buku, nanti menjadi ahli ilmu. Mengambil kitab suci Al-Quran, tentunya anak ini ahli bidang agama atau menjadi ustadz atau kiai ya. Yang apabila mengambil padi, anak ini besarnya menjadi ahli bertani. Ya. Jadi mainan yang di dalam itu semuanya sifatnya bagus, Mas. Tapi ini hanya syariat. Tetap hakikatnya kita kembalikan kepada Allahnya. Ini untuk adat Sunda dan Jawa, Mas. Karena Cirebon sukunya 2, suku Sunda dan Jawa. Tapi ini dulu khusus untuk kalangan keraton. Ya, Mas ya. Padi, Mas. Ya. Buat atasnya aja ya, Pak ya. Atasnya aja. Ya dulu kan padi itu tinggi-tinggi, Mas Iya, ya. tinggi-tinggi. Ini sumbul untuk mengawetkan angetnya nasi. Karena dibuat dari logam ya. Jadi nasi itu panasnya
awet mas ya, itu angetnya itu ya karena dibuat dari logam. Kalau buah bernuk untuk hama sawah, untuk mematikan hama sawah ya mas ya itu. Ini patung kayu Dewa Krishna, penganut agama Hindu sebelum Islam menyeluruh. Titisan Dewa Wisnu, dewa yang sangat bijaksana ya. Itu. Juga mohon maaf ini ada kendi. Mohon maaf ini ada tempurung kelapa mas. Tempurung kelapa. Namanya kelapa janggi, adanya di benua Afrika atau Madagaskar atau Pantai Aden, berbuahnya 25 tahun sekali. Ini persembahan dari Pangeran Cakrabuana pergi haji ke Mekah, oleh-olehnya ini. Makanya adiknya yang bernama Nyimas Rara Santang menyusul pergi haji juga. Di sana ketemu jodoh dengan Sultan Mesir yang bernama Sultan Syarif Abdullah. Ya mas ya, udah meninggal pada tahun 2010, diangkat menjadi Sultan 2010, percis 10 tahun menjabat Sultan. Terus beliau masa hidupnya ketua Forum Komunikasi Raja-Raja Nusantara, bahkan pernah menjadi anggota DPD, perwakilan daerah atau independen ya, gitu. Meninggal pada usia 54 tahun ya mas ya. Yang sekarang yang ke-15 yang bernama Sultan Sepuh Pangeran Raja Adipati Lukman Zulkaitin SA ya. Yang sekarang kalau misalnya dari Kesultanan pencapaian estetika dan keahlian arsitektur yang tergambar pada Keraton Kesepuhan menjadi bukti keanekaragaman budaya bangsa Indonesia. Namun lebih dari bangunan megah yang menerbitkan decak kagum, Keraton Kesepuhan merupakan sebuah situs yang syarat akan simbol dan makna spiritual. Lewat Keraton Kesepuhan, kita bisa belajar tentang keagungan bangsa Indonesia di masa lalu yang begitu menjunjung tinggi nilai-nilai pluralisme, nilai-nilai yang menghargai kesucian, ulas asih, dan pengabdian untuk hidup selaras sesama